Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfan Kamil dari Prodi BHI Bagi, dari kelas 3E, yang mana di sini saya akan menerangkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI, yang mana di sini judul yang berjudul Teori Belajar Kognitivisme dan Humanisme. Memahami pengertian dan prinsip dasar dari kedua teori serta perbedaan dan relevansinya dalam dunia pendidikan. Lanjut ke pengertian kognitivisme. Di sini ada tiga pengertian. Yang pertama, proses mental. Dari pengertian kognitivisme, proses mental yang pertama, teori yang menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Yang kedua, konstruktif, teori yang membangun pengetahuan melalui interaksi antara pikiran dan lingkungan. Yang ketiga, teori memori, teori yang memerankan memori dalam penyimpanan dan pengambilan informasi. Terus lanjut ke cara belajar menurut kognitivisme. Di sini cara belajar yang pertama, memahami konsep. Gimana memahami konsep tersebut? Untuk menyusun skema konsep, untuk mengorganisasi, memahami tentang suatu topik. Terus mengaktifkan kemampuan berpikir, mendorong pemecahan masalah dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Terus lanjut metode belajar aktif, metode yang menggunakan seperti diskusi, eksperimen, dan simulasi. Terus pengertian humanisme. Pengertian humanisme ialah di sini ada tiga, sama dengan pengertian kognitivisme. Yang pertama ialah pengertian perkembangan pribadi, teori yang menekankan pengembangan pribadi dan potensi individu. Terus yang kedua, dorongan internal, teori yang menekankan motivasi internal dan rasa tanggung jawab individu dalam belajar. Terus yang ketiga, pentingnya konsep diri, yaitu teori memperoleh pemahaman dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Gimana sih cara belajar menurut humanisme? Di sini ada contoh di sini atau gambaran lah di sini. Yang pertama itu self reflection, ialah memahami diri dan pengembangan kualitas diri melalui refleksi diri. Terus yang kedua, interaksi sosial, teori yang berbincang dan berkolaborasi dengan orang lain dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, pengalaman langsung, teori yang belajar melalui pengalaman langsung dan situasi nyata. Lanjut ke perbedaan antara kognitivisme dan humanisme. Di sini perbedaannya itu ada tiga. Yang pertama di fokus, yang kedua di motivasi, dan yang ketiga di belajar selama hidup. Yang pertama itu fokus. Di pengertian kognitivisme sendiri adalah memahami proses mental dan cara mengorganisir informasi. Sedangkan di humanisme itu mengembangkan pribadi dan potensi individu. Jadi begitu. Terus yang kedua, motivasi. Kalau dari kognitivisme, motivasi adalah eksternal dan tugas terarah. Sedangkan di humanisme itu internal dan dorongan diri. Terus yang ketiga, belajar selama hidup. Itu di kognitivisme itu adalah fokus pada pembelajaran formal, dan kedua, humanisme menghargai pembelajaran sepanjang hidup. Lanjut ke relevansi kedua teori dalam dunia pendidikan. Di sini itu ada tiga relevansi kedua teori. Di sini yang pertama itu ialah individualisasi pembelajaran, ialah mengakomodasi perbedaan individual
dalam gaya belajar dan kebutuhan pembelajaran. Terus yang kedua, pembangunan karakter ialah membantu peserta didik dalam membangun kepribadian yang sehat dan tangguh. Terus yang ketiga, pengembangan kemampuan kita ialah mendorong berpikir kritis dan kemampuan penyelesaian masalah. Mungkin itu dari saya. Mungkin hanya itu dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan PowerPoint ini. Mungkin hanya ini. Sekian dari saya. Akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.